Percaya pada Alkitab, mencintai Yesus, namun meninggalkan kekristenan. Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivigosal. Natalia Indriani. Percaya kepada Alkitab, mencintai Yesus, tapi meninggalkan kekristenan. Mari kita saksikan sejenak cuplikan dari kesaksiannya. Nah, contohnya nih, kan kalau di gereja, aku tuh diajarin Tuhan itu Yesus. Tapi kalau di Alkitab sendiri, ini saya ketemu ayat di Yohanes 17 ayat 3, bunyinya gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Nah, berarti kan dari sini udah jelas beda apa yang dikatakan Bapak Pendeta sama apa yang dikatakan Alkitab. Jadi di sini Alkitab bilangnya Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah gitu ya, satu-satunya Allah. Dan Yesus itu hanya utusan. Kalau dari Alkitab seperti ini. Kan beda sama yang dikatakan sama pendeta di gereja. Jadi ya mohon maaf ya pendeta ya, saya lebih milih ikut sama Alkitab yang saya baca karena saya lebih percaya Alkitab. Ingin menguji Yesus itu apakah Tuhan. Sedangkan kita tahu indikator Tuhan itu Tuhan nggak pernah lapar. Tuhan itu pasti maha tahu, maha kuasa. Nah, di sini saya ingin membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus merasa lapar. Artinya berarti Yesus kan bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah lapar. Setelah itu, Yesus nggak tahu kalau pohon yang dia datangin itu ada buahnya apa enggak. Artinya berarti Yesus itu kan nggak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian, Yesus kecewa karena itu pohonnya nggak ada buahnya. Yesus pun mengutuk pohon itu untuk nggak bisa berbuah selama-lamanya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus. Jadi dari Matius 21 ayat 18 sampai 19 ini, bisa disimpulkan bahwa Yesus itu nggak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Kesaksian yang sepertinya sangat lembut, menyejukkan, tetapi sebenarnya pemahamannya sangat-sangat menyesatkan. Ketika orang-orang yang tidak belajar Alkitab dengan baik dan dengan benar, dengan utuh, maka dengan mudah atau mereka gampang terseret untuk percaya kepada apa yang dia sampaikan. Karena itulah saya membuat video ini untuk membentengi dan memberikan pengajaran kepada orang-orang Kristen supaya tetap percaya dan tetap belajar Alkitab dengan benar supaya punya pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Yang pertama saudaraku, sebenarnya Natalia Indriani tidak memiliki pengetahuan atau tidak mengerti konsep tentang Allah di dalam Alkitab. Kenapa demikian? Karena apa? Sebenarnya konsep tentang Yesus adalah Tuhan atau adalah Allah itu bukan rekayasa pendeta, bukan. Tetapi benar-benar ada di dalam Alkitab. Memang beberapa orang yang meninggalkan kekristenan, mereka menggunakan senjata Yohanes 17 ayat 3. Mengatakan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Tapi tidak melihat ayat-ayat Alkitab yang lain. Yang dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Thomas kepada Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Bahkan apa yang ditulis di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18, Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Berarti dia adalah Tuhan.
Bahkan juga kalau kita melihat saudara di dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayat 18, di sana dikatakan sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka sangat mengerti bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan berarti dia mau mengatakan bahwa dia adalah Allah. Jadi jelas. Nah saudaraku, bahkan juga ketika Yesus mengatakan ego eimi, aku adalah aku. Ini merujuk kepada Keluaran pasal 3 ayat 14. Jadi saudaraku, sebenarnya Natalia Indriani ini sangat tidak mengerti konsep tentang Yesus yang adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Sama sekali nggak ngerti. Jadi pantas dia meninggalkan kekristenan. Hanya berpatokan pada satu ayat dan sudah berpikir bahwa memang Yesus hanya utusan. Padahal Yohanes pasal 1 sudah menjelaskan juga firman adalah Allah dan menjadi manusia. Nah ini saudaraku, ini yang tidak dibaca dengan baik, tidak dimengerti, tidak dipelajari, dan meninggalkan kekristenan. Bahkan juga dia mengatakan bahwa indikator Tuhan tidak mungkin lapar. Sedangkan Yesus, dia lapar. Jadi tidak lulus sebagai Tuhan. Dia sama sekali nggak mengerti tentang konsep di mana Allah itu menjadi manusia. Dia hidup sama seperti manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, haus, lapar. Ini yang dia nggak mengerti. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Untuk datang menyelamatkan manusia dan dia menjadi sama seperti manusia. Bukan konsep manusia, bukan konsep gereja. Tetapi itu dalam kedaulatan Allah, dia mau menjadi manusia. Untuk memberikan teladan, pengorbanan, kasih, kerendahan hati kepada manusia. Karena itu dia dikatakan dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya membatasi dirinya. Dan menjadi manusia. Nah ini yang tidak dimengerti. Karena itu saudaraku, jangan percaya dengan kesaksian ini. Karena orang ini sama sekali tidak mengerti Alkitab dengan benar, dengan utuh. Karena itu baca Alkitab dengan baik supaya kita tidak tersesatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.